Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizara Ramidiaman. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika kelas I, angkatan 23. Digit NIM saya adalah 2305 1204 308. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu memori komputer, cara kerja memori komputer, fungsi memori komputer, kinerja memori komputer, sifat memori komputer, dan fitur-fitur memori pada komputer. Oke, langsung kita bahas saja. Yang pertama, apa sih memori komputer itu? Memori komputer mempunyai pengertian sebagai perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi. Sifat dari informasi atau instruksi tersebut adalah permanen dan sementara. Selain itu, komponen memori juga menjadi kumpulan dari storage unit yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari beberapa komponen kecil. Komponen kecil itulah yang disebut dengan sel. Letak dari memori berada dalam Central Processor Unit atau CPU. Menjadi komponen penting guna mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data serta program yang diproses oleh prosesor akan disimpan pada memori. Untuk data yang bersifat sementara, biasanya akan hilang secara otomatis apabila perangkat sudah kita matikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada meskipun aliran listriknya kita matikan. Cara kerja memori komputer. Bagaimana cara kerja dari komponen komputer yang penting tersebut? Sebelumnya, ketahuilah bahwa setiap memori itu mempunyai lokasi dan alamat yang berbeda. Biasanya ditulis dalam bilangan heksadesimal, kemudian lokasinya akan dilacak oleh CPU. Jika kita menghidupkan komputer, controller memori dan beban basic input-output sistem dari read-only memory atau disebut ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut bertujuan memastikan tidak ada yang error. Berikutnya, basic input-output system akan menyediakan informasi dasar berkaitan dengan susunan boot, perangkat penyimpanan, dan yang lainnya. Baru setelah itu, random access memory atau disebut RAM akan membuat operating system dari hard drive sampai CPU. Bisa mengakses sistem operasinya secara langsung. Semua program tersebut dijalankan komputer, kemudian dimuat ke dalam RAM. Untuk keberadaan memori komputer ini mempunyai proses transfer data yang menjadi lebih cepat. Berarti dalam kinerja memori tersebut melibatkan RAM dan ROM. Fungsi memori komputer. Fungsi memori komputer adalah menyimpan data dari perangkat input sampai dikirimkan ke arithmetic and logic unit. Selain itu, juga berfungsi menyimpan instruksi dari sebagian perangkat dan sebagai media penyimpanan berkas penting yang berkaitan dengan operasi sistem. Komponen tersebut juga berfungsi untuk menyimpan data sebuah aplikasi serta cache dan bisa kita gunakan untuk backup data. Di sisi lain, memori ini juga berfungsi untuk menyimpan data multimedia. Fungsi lain memori komputer adalah untuk menjaga keamanan data. Memori komputer juga berfungsi untuk menjaga keamanan data karena dapat memungkinkan enkripsi data. Selain itu, bisa memberikan perlindungan akses ke data dan instruksi tertentu. Dan juga
Fungsi memori komputer membantu mengelola dan mengakses data. Memori membantu mengelola dan mengakses data dengan lebih efisien. Dengan adanya change memory dan virtual memory, CPU dapat mengakses data dengan lebih cepat dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data yang sering digunakan. Fungsi lainnya yaitu meningkatkan kapasitas penyimpanan. Memori komputer memungkinkan sistem untuk menyimpan data dan instruksi dalam jumlah yang lebih besar daripada hanya mengandalkan CPU. Dengan adanya memori yang cukup besar, program dapat membuat dan menyimpan data lebih banyak, yang dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan sistem. Kinerja memori. Secara umum, kinerja memori komputer dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu transfer rate, merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori, maupun sebaliknya. Yang kedua, memory cycle time, total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Yang ketiga, access time. Pada RAM, access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Sifat memori komputer. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori komputer, sebut saja volatil dan non-volatil memori. Memori volatil memerlukan daya untuk menyimpan data, contohnya adalah RAM, Random Access Memory, sedangkan memori non-volatil menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik. Contohnya adalah ROM, Read Only Memory. Fitur-fitur memori komputer. Berikut ini adalah beberapa fitur memori komputer. Yang pertama, lokasi memori. Lokasi memori ada 2, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam memori komputer, misalnya memori utama, cache, dan register. Sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat, misalnya USB, disk, CD, tape, dan lain-lain. Yang kedua, kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal memori biasanya berbentuk byte atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Yang ketiga, unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran word. Sementara pada external memory, transfer data tidak akan sama dengan word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Jenis-jenis memori komputer. Jenis-jenis memori komputer ada 2, yaitu primer dan sekunder. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, cache, dan auxiliary. Lalu sekunder. Memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan
untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU. Meski harganya relatif lebih murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang, namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Nah, contoh memori primer di sini adalah RAM, Random Access Memory. RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses secara langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatil, sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Contoh lain primer adalah ROM atau disebut read-only memory. Sama halnya RAM, perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun, ROM memiliki sifat non-volatil, sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read-only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Contoh sekunder di sini terdapat hard disk. Hard disk merupakan memori non-volatil yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan, serta dilindungi oleh casing tertutup udara. Dengan kapasitas bervariasi, hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Contoh lain sekunder adalah USB. USB merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Contoh lain sekunder terdapat compact disc atau disebut CD. Compact disc atau lebih dikenal dengan singkatan CD merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan meng-backup data. Sama halnya penyimpanan lain, CD mampu menyimpan data seperti video, audio, dokumen, OS, dan lain sebagainya. Pada prosesnya, data CD dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser. Contoh lain sekunder, cache. Memori cache merupakan ukuran kecil. Memori cache memiliki ukuran kecil serta dapat kamu temui di antaranya memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja memori cache sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU perangkat komputer, karena lokasinya berada dekat dengan chip CPU. Cache memory juga disebut sebagai nama memori CPU. Lalu, di sini terdapat contoh lain memori sekunder yang diantaranya register. Register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Memori register merupakan media penyimpanan sementara untuk mentransfer dan menyimpan instruksi data tertentu pada komputer.
Umumnya memori ini memiliki ukuran relatif lebih kecil, yakni 16, 32, atau 64 bit. Nah, setelah saya jelaskan secara runtut tadi, jenis-jenis memori komputer, dari apa itu memori komputer, sifat memori komputer, kinerja memori komputer, cara kerja memori komputer, dan lain sebagainya. Semoga video saya dapat membantu pembelajaran bagi para penonton sekalian. Saya ucapkan terima kasih untuk menonton video saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya selaku Afrizal Hamidiaman dari Prodi Teknik Informatika kelas I angkatan 23 undur diri. Sampai jumpa dan selamat ketemu di video selanjutnya.